Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelatihan online Totok Meridian Dahsyat dimanapun Anda berada. Syukur nikmat Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dipertemukan dalam majelis ilmu ya online Totok Meridian Dahsyat Indonesia. Syukur nikmat, alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama untuk mengkaji keilmuan terapi, yaitu TMD atau Totok Meridian Dahsyat Indonesia. Untuk materi perdana ini akan kami sampaikan beberapa hal ya tentang apa itu TMD ya, terus lalu meridian, kemudian selanjutnya adalah SOP daripada Totok Meridian Dahsyat dan kontraindikasinya ya, serta teknik dasar pemijatan dalam TMD. Langsung saja untuk materi yang pertama atau yang perdana ini, kita akan mempelajari tentang materi pokok dari TMD dahsyat ya. Nah, sebenarnya untuk materi ini adalah materi TMD level basic ya, untuk dasar kita sebelum nanti kita pendalaman di bedah kasus dengan TMD ya. Jadi ini materi wajib bagi yang baru mengikuti pelatihan TMD ya. Jadi kita harus mengetahui tentang apa itu TMD, SOP-nya, kontraindikasi TMD, 5 teknik dasar pijat, 8 teknik totokan totok meridian dahsyat, dan 9 zona utama TMD. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian apa itu TMD. TMD, totok meridian, sudah ada dan dikenal sejak dulu. Terapi ini dipelajari dalam ilmu pijat Cina yang kita kenal dengan nama TCM atau Traditional Chinese Medicine. Totok meridian adalah turunan dari ilmu akupuntur yang menggunakan jari tangan sebagai pengganti jarum dengan teknik sentuhan pada titik-titik atau jalur meridian yang bertujuan untuk menyeimbangkan saluran energi dalam tubuh atau disebut dengan Qi. Energi atau Qi bergerak dalam jalur atau saluran tertentu dalam tubuh yang disebut dengan meridian. Aliran energi atau Qi sangat berpengaruh terhadap keseimbangan. Jika aliran energi dalam meridian terganggu, maka kesehatan tubuh juga akan berpengaruh. Nah, apa itu meridian? Kita harus mengetahui ya, karena objek kita di sini adalah totok meridian. Jadi kita harus mengetahui meridian itu apa ya. Meridian atau dalam istilah TCM-nya Jingluo ya. Di dalam tubuh kita selain mengalir sistem peredaran darah, sistem syaraf, sistem getah bening, menurut ilmu TCM ada juga sistem meridian. Meridian berasal dari kata Qing ya, Jing dibaca Qing, dan Luo ya atau Jingluo, terdiri di atas Qingmai saluran dan Luomai atau kolateral. Qingmai merupakan bagian meridian yang berjalan membujur ya, membujur menghubungkan atas dan bawah. Jadi dari bawah dan atas, serta luar dalam ya, hubungan dari luar dalam Piauli dalam TCM. Luomai yang berjala-jala berarti berjalan melintang dan menyebar ke seluruh tubuh membentuk suatu jaringan. Maka Jingluo tadi adalah perpaduan daripada bagian atau meridian yang membujur menghubungkan atas bawah serta luar dalam, dan seperti jala ya yang melintang menyebar di seluruh tubuh membentuk suatu jaringan. Nah, di meridian itu ada apa sih?
Meridian adalah sebuah sistem saluran yang membujur dan melintang. Ia berfungsi menyalurkan qi dan darah atau qi se, ya. Menghubungkan atas dan bawah, kanan kiri, muka belakang, luar dalam organ changfu seluruh dan dengan seluruh jaringan organ dari kulit, tendon, otot hingga tulang. Qi yang mengalir dalam meridian adalah qing qi, ya, yang berasal dari changfu, sehingga kekuatan qing qi sangat dipengaruhi oleh organ changfu. Meridian berfungsi sebagai tempat mengalirnya energi vital, penghubung bolak-balik antar organ, bagian-bagian jaringan tubuh, panca indera, masuk dan keluarnya sebab penyakit, serta tempat rangsangan penyembuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat video perjalanan qi meridian yang sudah kami berikan pada grup materi TMD, ya. Nah, fungsi dari meridian apa sih? Meridian tersebar di seluruh bagian tubuh, baik permukaan maupun di bagian dalam. Berfungsi sebagai satu pengantar antar bagian tubuh. Maksudnya adalah bagian permukaan dengan bagian dalam tubuh. Jadi mengantarkan bagian permukaan ini tubuh dengan bagian dalam. Jadi luar menuju ke dalam, atau dari dalam menuju ke luar. Nah, kemudian bagian atas dengan bagian bawah, bagian kanan dengan kiri, organ dengan organ, organ dengan panca indera, dan lain-lain. Nah, ini berarti sebagai penghubung antar bagian tubuh. Selanjutnya pengantar qi ke seluruh bagian tubuh. Jika ada aliran qi yang terhambat di meridian, akan menimbulkan gangguan kesehatan, seperti rasa nyeri di kepala bisa terjadi karena sumbatan qi pada meridian di kepala. Selanjutnya, meridian berfungsi sebagai penghantar rangsang. Rangsangan pada meridian akan mempengaruhi daerah sepanjang jalur meridian, termasuk organ-organ penting di dalam tubuh, seperti rangsangan di kaki dapat menghilangkan keluhan di kepala. 4. Pencerminan keadaan organ tubuh. Perubahan fungsi organ dapat tercermin pada meridian, seperti gangguan lambung dapat dimanifestasikan berupa rasa pegal di kaki. 5. Pengantar penyebab penyakit dari luar ke dalam, seperti hawa dingin masuk ke dalam tubuh menyebabkan diare. Nah, jadi pengantar penyebab penyakit dari luar ini PPL, ya. Jadi penyebab penyakit luar misalkan angin atau hawa dingin, ya. Kalau kita misalkan angin, kebanyakan angin, masuk angin seperti itu, ya. Itu berarti dari permukaan tubuh menuju ke dalam. Nah, itu melalui meridian masuknya. Atau hawa dingin, sindrom dingin masuk ke dalam tubuh menyebabkan diare. Nah, fungsi utama meridian utama atau umum, ya, memiliki organ changfu. Jadi meridian umum itu memiliki organ changfu. Selanjutnya memiliki hubungan luar dalam, tadi sudah, ya, sejodoh, berhubungan secara yin yang, memiliki sistem sirkulasi qi dan memiliki titik akupuntur. Ini meridian karakternya, tak. Nah, meridian umum tadi dalam soal pretest yang sudah Bapak Ibu kerjakan, ya, ini sudah terjawab, ya, akhirnya di materi ini. Jadi ada meridian 12 meridian umum, ya, yang terdiri dari paru-paru. Nah, ini disesuaikan dengan perjalanan qi, ya, mulai dari paru-paru, usus besar, lambung, limpa, jantung, usus kecil, kantong kemih, ginjal, selaput jantung, teri pemanas, kantong empedu, hati. Nah, ini meridian umum, ya, 12 meridian umum. Nah, sedangkan
Kalau kita perhatikan di pada materi ya, paru-paru, nah lambang internasionalnya kodenya adalah LU, jumlah titik ada 11 titik, nama TCM-nya adalah Tayin ya, Tayin tangan paru. Usus besar LI 20 titik, Yangming tangan usus besar. Lambung ST 45 titik, Yangming kaki lambung. Limpa atau SP spleen 21 titik, Tayin kaki limpa. Jantung 9 titik, Shaoyin tangan jantung. Usus kecil SI 19 titik, Taiyang tangan ya, usus kecil. Kantung kemih atau bladder untuk UB ya 67 titik, ini Taiyang kaki. Kantung kemih. Ginjal atau KI 27 titik adalah Shaoyin kaki ginjal. Selaput jantung perikardium ya 9 titik, Jeyin tangan ya, selaput jantung. Tri pemanas ini nama lainnya banyak ya, ada TE atau Tri Energizer, ada TB Triple Burner, ada TW Triple Warmer, ada SJ Sanqiao. Nah, ini merupakan nama lain dari tri pemanas. Kantung empedu ada GB ya untuk internasional 44 titik, nama lainnya Shaoyang kaki kantung empedu, Shaoyang kaki kantung empedu. Lalu terakhir ada hati atau LR 14 titik, Jeyin kaki hati. Nah, ini adalah 12 meridian utama yang wajib kita pahami dan kita hafalkan ya, beserta urutannya. Karena urutan ini juga menentukan bagaimana perjalanan daripada Qi meridian. Meridian istimewa. Nah, ini selain 12 tadi, ada 2 meridian istimewa yang membagi tubuh menjadi 2 bagian ya. Salah satunya adalah meridian Dumai. Ada 28 titik ya, merupakan Sea of the Yangtze ya. Maksudnya pusat atau lautan Yangtze. Qi yang bersifat yang ya, mengalirkan Yangtze untuk menghangatkan organ dan meridian. Jadi aspek Qi fungsional ya di organ dan meridian. Ini dikuasai oleh Dumai atau meridian istimewa Tu ya, atau GV Governor Vessel. Nah, dalam titik induk meridian istimewa Timi ini meridian istimewa GV ini memiliki titik induk ya yang ada di tangan, yaitu titik Hausi atau titik SI3. Nah, nanti bisa dicek di aku point index ya. Nah, meridian istimewa ini mengatur semua meridian yang. Jadi ada meridian yang tadi ya, dari yang meridian dari organ Fu ya. Ada usus besar, lambung, kantung kemih, kantung empedu, terus tri pemanas, dan meridian usus kecil. Nah, ini diatur oleh Governor Vessel atau meridian istimewa Tu atau GV ya, terutama bagian belakang, atas, dan kepala ya, mempengaruhi dan menguatkan fungsi otak, sumsum, dan sensor organ, menguatkan tubuh dan sistem imun atau Wei Qi ya, pertahanan luar, dan menyerap ekses di meridian yang terutama ekses panas dan angin ya di dalam tubuh. Nah, ini merupakan fungsi daripada meridian Governor Vessel atau Dumai dari meridian istimewa GV tadi ya. Lanjutnya ada meridian istimewa Renmai atau Conception Vessel. Jumlah titiknya ada 24 titik. Titik induk meridian istimewanya ada di titik Lice ya atau LU7. Ini merupakan lautan Yinqi, mengatur sirkulasi Yinqi, se-esensi Qing dan Qinyi. Jadi untuk Conception Vessel atau CV ini dia mengatur Yinqi. Kalau aspek Qi yang Qi tadi kan mengatur Qi yang fungsi untuk menghangatkan ya organ dan meridian. Sedangkan untuk sirkulasi Yinqi ini ya, karena Se itu bersifat Yin, Esen Jing itu juga bersifat Yin, dan Jinyi juga sifatnya Yin, maka ini diatur oleh sistem
meridian istimewa, yaitu Conception Vessel. Nah, terhubung ke semua meridian yin ya. Meridian yin ada paru, limpa, hati, lalu selaput jantung, dan juga ginjal. Nah, mengontrol daerah anterior, toraksid, dan abdomen ya. Jadi dari bagian mulai dari perut sampai tenggorokan ya. Nah, terus terhubung dengan fungsi abdominal organ. Nah, organ di perut seperti KI, ginjal, BL, ini kantung kemih, LU itu paru-paru, dan uterus itu rahim. Mengatur reproduksi, menyerap ekses di meridian yin, terutama stagnasi qi dan se. Nah, ini ya untuk meridian istimewa Renmai atau Conception Vessel. Oke, selanjutnya totok meridian dahsyat. Merupakan sinergi antara ilmu totok meridian dengan minyak totok TMD oil dahsyat, hasil ramuan asal Indonesia, sehingga menghasilkan efek totokan yang lebih cepat dan dahsyat dalam membongkar sumbatan-sumbatan di meridian serta melancarkan qi atau energi ke seluruh tubuh. Minyak totok oil dahsyat ini sudah plus bidara dan kelor ya. Merupakan ramuan khusus yang dibuat dari berbagai ramuan tanaman obat yang sangat bermanfaat untuk melancarkan dan menghilangkan sumbatan-sumbatan pada meridian dan sistem saraf, dan bisa digunakan sebagai sarana terapi ruqyah karena sudah mengandung bidara dan kelor. Jadi minyak ini sama halnya merupakan akupuntur, kalau jarum ya, jadi alat ya. Jadi alat atau media. Kalau pijat bisa akupressure, kalau jarum akupuntur ya. Kalau ini bisa tergolong dalam moxa oil, moxibusy oil ya. Maksudnya moxa oil untuk mengatasi beberapa sindrom atau patogen ya. Jadi karena salah satu fungsi moxibusy adalah juga menghilangkan lembab, maka sangat bagus sekali ya untuk TMD oil ini mengatasi sindrom-sindrom atau patogen lembab, untuk patogen lembab ya, dan dingin dan sebagainya ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kalau sudah di pendalaman ya, bagaimana cara penanganan penyakit-penyakit dengan TMD seperti itu ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ini adalah alatnya. Totok meridian dahsyat, kalau misalnya tanpa menggunakan minyak ini bisa nggak? Bisa dengan keilmuan totokan dari TMD. Tapi memang hasilnya kurang maksimal ya. Karena apa? Moxa oil atau TMD oil ini itu menghasilkan membongkar stagnasi dengan cepat. Ini yang menjadi kelebihan ya. Makanya TMD oil ini wajib untuk dipahami cara penggunaannya, SOP-nya ya, kontraindikasinya, supaya apa? Supaya dalam kita melakukan tindakan tidak melakukan malpraktek ya, ngawur ya. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga secara ilmiah. Apalagi yang kita gunakan juga merupakan bahan-bahan alami ya, terbukti memang ada endapan-endapan herbal di dalam ramuan tersebut ya. Dan sifat daripada TMD oil ini, apabila dia kena kulit karena mentolnya ini dingin, pertama dingin, merasuk ke dalam sistem saraf, berubah menjadi panas, masuk ke meridian, membongkar stagnasi qi se. Nah, lalu kita segera menepuk untuk melancarkan qi se-nya ya, atau membongkar stagnasinya. Nah, inilah keunggulan daripada TMD oil yang kita gunakan untuk terapi. Seperti itu ya. Nah, lalu standar operasional prosedur dari totok meridian dahsyat. Untuk SOP akan kita bahas pada video part 2 ya. Ini kita akan mengakhiri untuk part 1 ini. Nah, kita akan lanjutkan pada video part 2.